Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman saya Devi Juwita mempresentasikan hasil kerja kami yang akan kami beri judul Dice Monster. Konteks yang kami ambil di sini yaitu permainan ini diciptakan untuk melatih kemampuan berpikir pemain dalam membuat strategi di situasi kompetitif. Nah, permainan kami ini akan memadukan permainan dadu dan juga papan ya. Nah, untuk selengkapnya nanti akan dibahas di tahapan permainannya. Nah, ini secara singkat aja. Jadi dari tahap pertama itu akan membantu atau berkontribusi dalam melatih daya ingat pemain. Nah, di sini tuh challenge-nya itu nanti setiap pemain itu akan dilatih daya ingatnya. Jadi kalau kamu ingin merebut monster milik lawanmu, kamu harus ingat nama apa yang diberikan kepada monster itu. Nah, di tahap kedua dan ketiga, permainan akan berfokus atau berkontribusi pada kemampuan perhitungan sederhana. Nah, di sini kami juga menerapkan konsep matematika. Jadi, ya ada seru-serunya gitu, jadi ada hitung-hitungannya gitu ya. Dan juga melatih daya ingat pemain juga. Nah, kemudian di sini kami juga mengambil sebab masalahnya. Sebab masalahnya itu yang pertama dari Dr. Adi W. Gunawan, Indonesian Leading Expert in Mind Technology, yang menjelaskan tentang beberapa orang yang kurang bisa fokus pada suatu hal dan juga ucapan lawan bicara. Nah, ini tentang kurangnya konsentrasi pada orang atau anak itu ya. Yang kemudian yang kedua, beberapa orang yang jarang melatih kemampuan ingatannya. Ini diambil dari Halo Dokter menurut Dokter Meva Nareza. Jadi dalam ada 5 sebab kesehatannya itu kenapa anak bisa menjadi mudah lupa. Jadi yang pertama itu ada kurang tidur, yang kedua kurang asupan nutrisi, yang ketiga ada kecemasan, yang keempat ada efek samping obat-obatan, yang kelima ada gangguan kesehatan. Baik, lalu yang terakhir di sini ada terdapat beberapa orang yang cenderung lebih sibuk dengan gadgetnya diri sendiri. Nah, di sini maksudnya ya kita tahu lah di zaman kemajuan atau zaman teknologi ini kita tidak bisa dipungkiri lagi, memang kita sangat memerlukan teknologi itu ya. Kita sangat tergantung pada internet, tergantung pada gadget. Nah, hal itu yang menyebabkan terjadinya keresahan gitu. Jadi kan karena itu juga istilahnya tuh mengundang individualisme gitu. Jadi kita di sini menciptakan permainan ini untuk bisa melatih kembali bersosialisasi dengan lawan manusia yang lain ya gitu maksudnya. Kemudian di sini ada kelompok target yang kami targetkan. Di sini ada anak untuk usia 12 sampai 28 tahun. Kenapa kami mengambil umur segini? Karena menurut kami itu umur segini itu sangat cocok ya, karena kalau usia di bawah 12 tahun saya rasa kurang memahami karena permainan kami ini bisa dibilang cukup kompleks. Namun jika sudah memainkannya mungkin bisa dibilang sederhana. Kemudian di sini bisa dilihat jumlah pemainnya itu untuk 2 atau 4 orang. Karena di sini kami konsepnya untuk bukan untuk individualisme, jadi kami ingin mengembangkan saling akrab gitu. Jadi kita membuat permainan ini untuk lebih dari 1 orang. Kemudian selanjutnya ini ada akibat masalah yang ditarik dari sebab masalah yang ada pada slide sebelumnya. Yang pertama, itu ada kurangnya fokus pada saat memperhatikan atau mendengarkan orang lain. Yang kedua, memiliki daya ingat yang lemah, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Meva Nareza tadi. Kemudian yang ketiga, individualisme dan kurangnya komunikasi. Nah, dari akibat masalah ini kami tarik kembali menjadi beberapa pilihan solusi. Pilihan solusi yang pertama, kami akan menciptakan sebuah permainan strategi yang bisa dimainkan lebih dari 1 orang. Yang kedua, menciptakan sebuah permainan yang melatih fokus dan ingatan. Yang ketiga, membuat permainan yang memiliki kategori strategi. Yang keempat, tentunya membuat konsep permainan yang disukai anak muda zaman sekarang. Nah, kemudian dari opsi pilihan solusi yang tadi kami tarik menjadi suatu solusi yang terbaik
yaitu menciptakan sebuah permainan strategi yang digunakan untuk melatih fokus dan ingatan dan dapat dimainkan untuk satu orang atau lebih dengan tema yang disukai oleh anak muda saat ini. Nah, jadi kami mengambil tema yang disukai anak muda saat ini juga karena ingin menarik perhatian mereka gitu. Jadi tidak tergantung pada individualisme sendiri atau gadgetnya itu tadi sendiri. Kemudian di sini kami menambahkan kebaruan yang akan ditambah pada permainan kami. Yang pertama itu ada stage atau tahapan permainannya. Yang kedua ada monster originalnya. Jadi kami akan di sini menggunakan beberapa monster atau karakter untuk memainkan permainan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Debbie Juwita. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Pada penjelasan ini, saya akan menjelaskan mengenai permainan Dice Monster. Nah, apa itu Dice Monster? Dice Monster adalah sebuah permainan yang penggerak utamanya merupakan dadu, di mana pemain akan saling menyerang menggunakan monster yang telah kami sediakan sesuai dengan aturan bermain. Nah, karena ini permainan monster pula, maka dalam penyerangannya tentu saja akan melibatkan elemen-elemen yang telah kami sediakan pula. Dalam permainan yang kami ciptakan ini, nanti di dalam paket pembeliannya akan terdiri dari 3 buah dadu, 1 buah papan, 1 buah panduan bermain seputar serangannya, dan 20 buah pion. Seluruh item permainan terbuat dari plastik, kecuali kertas panduannya. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa akan ada 3 dadu sebagai penggerak utama permainan. Berikut dadunya. Dadu pertama merupakan dadu yang memiliki 20 sisi, dadu kedua memiliki 12 sisi, dan dadu ketiga memiliki 6 sisi. Kemudian untuk 20 buah pion akan dibagi lagi menjadi 4 bentuk, di mana masing-masing bentuk memiliki 5 buah cetakan yang sama. Kemudian 1 lembar kertas panduan bermain terutama seputar serangannya, dan terakhir terdapat papan yang berbentuk balok dengan ketinggian 2 cm, lebar 12 cm, dan panjang 15 cm. Pertama-tama, agar lebih mudahnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap pertama permainan. Pada tahap pertama permainan, pemain akan menggunakan dadu 1 yang terdiri dari 20 sisi, di mana tiap sisinya nanti akan berisikan monster-monster yang tersedia. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, saya akan menunjukkan apa saja elemen yang terlibat. Berikut kami tampilkan elemen-elemen yang terlibat dalam permainan Dice Monster ini. Kemudian, apa saja monsternya? Berikut kami tampilkan monster yang ada. Elemen yang tertulis pada monster merupakan elemen pertahanan atau defensif yang mereka miliki, bukan elemen serangannya. Kemudian kita akan masuk pada tahap 1 permainan, yang merupakan tahap penentuan dan pembagian monster. Tahap pertama akan berlangsung seperti ini kira-kira jika terdapat 2 orang pemain. Misalkan, yang bermain adalah saya, Debbie, dan rekan saya, Joseph. Nah, tentu saja penentuan yang pertama kali dilakukan adalah penentuan siapa yang akan mengocok dadu 1 terlebih dahulu. Misal, kami menentukannya dengan melakukan batu gunting kertas. Nah, misalkan pada permainan ini, Joseph mengeluarkan batu dan saya mengeluarkan kertas. Tentu saja Joseph akan kalah dan saya menang, sehingga pengocokan dadu pertama akan dilakukan oleh saya. Kemudian, saya mengocok dadunya, dan muncul monster yang bentuknya seperti ini. Saya wajib memberikan monster ini nama. Misalkan, saya menamakannya kuntilanak cantik berbunga-bunga. Setelah saya selesai memberikan nama, maka giliran Joseph yang mengocok dadunya. Saat Joseph mengocok dadu itu, kemungkinan hasil yang akan Joseph dapatkan ada 2, yaitu monster yang baru atau monster milik saya yang telah saya berikan namanya tadi. Jika muncul monster baru, maka monster tersebut merupakan milik Joseph, dan wajib Joseph beri nama. Namun, jika muncul monster milik saya, maka Joseph dapat memilih untuk menyebutkan nama monster yang telah saya berikan atau tidak.
Nah, keuntungannya apa sih jika Joseph menyebutkan nama yang telah saya berikan kepada monster milik saya tadi? Keuntungannya, Joseph akan memiliki kesempatan mengocok dadu sekali lagi, dan Joseph akan mendapatkan satu tiket penukaran monster apa saja yang ia miliki dengan monster saya yang ia sebutkan namanya tadi. Jika tidak disebut, maka kedua kesempatan itu akan hilang, sehingga saya akan mulai mengocok dadu lagi. Tapi jika Joseph sebut, maka selanjutnya juga giliran Joseph lagi untuk mengocok dadu. Nah, untuk tiket tukar monsternya, setiap pemain diberi batasan minimal 3 kali melakukan penukaran. Dalam proses penukaran, gilirannya sama seperti giliran mengocok dadu tadi. Jika saya ingin menukarkan monster saya nanti, maka saya akan melakukan penukaran pertama kali. Kemudian, jika Joseph ingin tukar juga, maka Joseph akan melakukan penukaran setelah saya menukar monster. Monster yang telah ditukar tidak bisa direbut kembali. Tahap pertama berhenti apabila salah satu pemain sudah mencapai 10 monster. Nah, ini untuk 2 orang. Jika ada 4 orang pemain, maka tahap pertama akan berhenti jika 3 orang sudah mendapatkan masing-masing 5 monster. Sisa monster akan diserahkan kepada pemain yang masih kekurangan monster. Kemudian dilanjutkan ke tahap 2 permainan. Pada tahap kedua permainan, kita akan menggunakan dadu kedua, yaitu dadu yang berisikan 2 angka 0 dan angka 100, 200, 300, 400, 500, hingga 1000, di mana totalnya akan ada 12 sesuai dengan jumlah sisi pada dadu. Tahap ini berlangsung singkat, sehingga misalkan saya sudah selesai mengocok dadu 2 dan mendapatkan angka 100. Maka saya akan masuk ke tahap 3, di mana saya akan mengocok dadu 3. Tahap ketiga merupakan tahap penentuan elemen serangan yang akan saya berikan kepada monsternya Joseph. Tahap ketiga menggunakan dadu 3 yang terdiri dari 6 sisi, di mana setiap sisinya terdiri dari elemen-elemen tadi yang telah saya tunjukkan. Saya akan menunjukkan ketentuan serangan elemen pada monster. Berikut ketentuannya. Contohnya, jika saya mendapatkan serangan elemen api pada pengocokan dadu ketiga tadi, maka serangan elemen api akan menang melawan monster yang punya elemen defensif angin atau tanaman. Sehingga basic attack pada tahap kedua permainan akan dikalikan 2. Tahap kedua dan tahap ketiga berlangsung hanya untuk 1 kali kesempatan serangan. Setelah saya mengocok dadu 2 dan dadu 3, maka saya harus memilih mau menyerang monster milik Joseph yang mana. Nah, untuk catatan, kita itu tidak bisa mengubah target monster serangan sebelum monster yang kita pilih sebelumnya itu diserang sampai mati. Setelah saya menyelesaikan tahap-tahapan tadi, maka selanjutnya adalah giliran Joseph melakukan hal yang sama. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga salah satu dari kami sudah kehabisan monster. Nah, setelah salah satu pemain kehabisan monster inilah, maka permainan akan berakhir. Nah, ini untuk bagian packagingnya itu kami sediakan seperti tas gandeng ya, dimana tasnya itu terbuat dari bahan kardus yang ukurannya sedikit lebih besar daripada ukuran papannya ini. Dan untuk item-item lain seperti dadu, buku panduan, pion, itu udah ada di dalam papannya ya. Jadi itu papannya bisa dibuka 2 gini ya. Di dalamnya itu bisa dimasukkan komponen-komponennya tadi. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kata yang kurang berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menyaksikan.